kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya persilahkan kedua kelasnya untuk menyiapkan di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Sakit? Kenapa nak? Indah masih belum. Baik anak sekalian, di pekan atau di pertemuan kemarin saya sudah membahas tentang, masih ada ingat materinya, tentang berpikir komputasional. Oke, apa dulu yang pertama? Komposisi. Oke, yang kedua? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Nah, baik. Jadi kemarin di pertemuan kemarin kita sudah jelaskan apa itu komposisi, apa itu pengenalan pola, dan apa itu abstraksi dan algoritma. Ya, saya kira kemarin anak sekalian sudah paham mengenai berpikir komputasional. Hari ini saya mengajak anak sekalian untuk belajar mengenai bagaimana jadi siswa cerdas dengan asisten AI. Ya, asisten AI saya rasa ini bukan hal yang baru untuk anak sekalian. Anak sekalian sudah beberapa kali mencoba menggunakan atau mencari sesuatu menggunakan ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Ya, sudah pernah dicoba? Nah, pernah dicoba tapi anak sekalian mungkin belum memahami ada beberapa fungsi yang harus yang bisa dilakukan oleh asisten AI ini. Ya, baik anak sekalian, yang harus anak sekalian pahami bahwasanya AI itu memiliki masukan, proses, dan keluaran atau outputnya. Nah, masukan itu bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Masukannya. Nah, anak sekalian bisa membuat pertanyaan di ChatGPT, kemudian diproses oleh algoritma kecerdasan artifisial atau KA, dan dia akan melakukan keluaran berupa yang pertama bisa saja keputusan hasil karya ini,
prediksi dan saran. Biasanya di akhir itu ada saran yang diberikan ke kita. Ya, biasanya saran berupa apakah mau lagi berupa itu juga saran dan lain sebagainya. Kemarin saya pernah mencoba di kelas ini ya, tidak salah itu bagaimana cara membuat gambar dengan perintah yang dimasukkan di prompt. Pernah? Pernah toh? Ya. Sekarang saking canggihnya itu AI dengan melakukan perintah di prompt itu bisa menghasilkan gambar yang jauh lebih baik. Kalau kita tidak puas dengan gambar yang satu, kita bisa perintahkan lagi gambar yang kedua, ya, alternatif yang kedua, alternatif ketiga, sampai anak sekalian merasa puas dengan gambar tersebut. Baik anak sekalian, pernahkah merasa seperti ini? Tulisanku udah bagus belum? Terkadang kita menulis, tapi kita tidak tahu ini bahasanya sudah bagus atau belum, sudah baku atau belum. ChatGPT bisa melakukan hal itu. Misal, kalian membuat suatu tulisan di buku, ya, biasanya ada terdapat typo di dalamnya yang kalian tidak sadari, ya. Misalnya mengapa, di situ tulisannya menyapa. AI bisa memperbaiki itu, yang kesalahan-kesalahan itu. Nah, nanti kita bakalan coba di praktiknya. Kemudian pertama juga yang kedua, masalah yang kedua itu pernah ada sekalian ketika melihat data, itu datanya mau diapakan. Di AI itu bisa melakukan mencari nilai rata-rata dari data tersebut, melihat nilai tertinggi dari data tersebut, melihat nilai terendah dari data tersebut. Itu AI bisa lakukan dengan perintah yang kita masukkan di prompt-nya. Belum pernah coba? Belum pernah. Biasanya kalau kita mau mencari anak sekarang ketika datanya sudah input semua, kita mau mencari nilai tertinggi dari satu kelas ini, itu bisa didapatkan dari AI. Tidak perlu lagi kita masukkan di Excel, kemudian masukkan rumusnya, kemudian menampilkan hasil yang paling tinggi. Itu AI bisa lakukan di prompt yang ChatGPT yang biasa kalian gunakan, ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Oke, dipahami sampai di sini? Jadi hari ini sebenarnya kita akan melakukan dua, ya, tapi karena mungkin waktunya yang sedikit, jadi yang pertama itu memperbaiki tulisan secara otomatis menggunakan ChatGPT. Yang kedua, mengubah data angka menjadi cerita yang mudah dipahami. Ada tiga. Menjadi pengguna teknologi yang kritis dan tidak mudah dipercaya begitu saja. AI itu bisa menjadi penyunting teks, ya, membantu memperbaiki ejaan, tata bahasa dan gaya tulisan. AI generatif kita bisa mengajak dia ngobrol, membuat ringkasan dan menganalisis data. Ya, dia bisa analisis data. Pasti kita lebih mudah memahami ketika ada grafik yang muncul ketimbang dihadapkan dengan data yang begitu banyak. Pastinya toh, kalau ada grafik yang muncul, kita bisa melihat, oh ini nilainya sekian, ini yang paling tinggi nilainya, ini yang paling rendah nilainya, ini rata-ratanya dari keseluruhan ini sekian. Dengan adanya grafik. Tapi kalau cuma data yang ditampilkan, pasti kita bakalan memilah salah satu nilai mana yang tinggi, nilai mana yang paling rendah berdasarkan data tersebut.
dan itu membutuhkan waktu yang banyak. lumayan banyak, ya. Nah, contoh menyuntik tulisan AI asisten penulis. Jadi kalau kita masukkan teks ini, kemudian kita berikan instruksi di AI, kita coba salin teks ke Google Dokumen, gimana mari kita lihat apa. Itu bakalan akan diperbaiki yang ada kesalahan dari teks ini secara otomatis kalau kita berikan perintah. Anak sekalian yang perlu kalian ketahui bahwasanya AI itu tetap kita fokusnya, ya. Kita harus juga memilah-milah. AI hanya memberi saran, bukan perintah. Sarannya, jadi kalian bisa mengubah, ya. Nah, selalu kita harus tanyakan kepada diri kita, ya, apakah saran ini masuk akal? Apa yang ditampilkan oleh perintah AI harus kita tanyakan diri kita, apakah saran ini masuk akal? Apakah maknanya jadi lebih baik? Apakah ini sesuai dengan gaya tulisanku? Nah, ini contoh yang analisis data tadi. Jadi kalau kita usahakan kalau kita memasukkan nama atau di AI, jangan nama pribadi yang kita kasih masuk, tapi sampel saja. Nah, kenapa? Karena privasi tak. Nama, tanggal lahir, bulan, semua itu privasi tak. Jangan dimasukkan, ya. Kalau yang di AI, karena dia bisa merekam. Iya, dia merekam. Dia merekam, kemudian dia mempelajari data tersebut. Kenapa biasa kalau gua aja ngomong AI lama-lama nggak nyambung? Kayak lupa misalnya. Tidak nyambung. Nah, kenapa AI kalau lama-lama dia hanya mengurut tidak nyambung? Bisa saja yang pertama itu anak sekalian membuka biasa ada tab baru. Nah, tab baru itu tidak nyambung perintah sebelumnya. Ada sebelumnya itu, misalnya hari ini saya mencari materi informatika, kemudian saya buka tab berikutnya mencari materi kimia misalnya. Nah, ketika kalian membuka di kimia ini, kalian tanyakan informatika, akan tidak nyambung, ya. Jadi ketika kalian mencari informatika semua di situ, di dalam situ, di ChatGPT-nya, informatika semua. Nanti kalau kalian mau mencari materi yang lain, buat lagi yang new tab barunya, tanyakan lagi di situ. Dia nyambung seterusnya. Jadi dia mempelajari apa-apa yang dari atas yang kalian kerjakan. Oke? Kalau saya jangan menggunakan data pribadi di AI. Kenapa? Karena data pribadi itu bersifat privasi yang pertama. Nah, kalau kita sudah publish di AI, itu semua bisa mendapatkan data. Artinya data sudah bocor, kita sendiri yang masukkan. Kalau sebagai saran, kalau kalian mau menginput hanya semua menginput nilai, cukup siswa 1, siswa 2, siswa 3. Tidak usah masukkan nama misalnya Fahira, tanggal lahir ini, tinggal di sini, jangan. Pasti benar. Ya. Nanti ada pembelajaran tersendiri kenapa tidak bisa dimasukkan. Itu data AI bisa diretaskan. Data AI. Ya. Yang maksudnya kayak ada yang retas-retas gitu. Datanya kan publik, data AI. Datanya publik semua, dia bisa mencari di semua website. Ustaz, itu semua AI atau beberapa saja? Apanya ini? Semua AI? Yang bisa merekam. Kan AI ada banyak. Ya, ada banyak. Gemini juga AI, ChatGPT juga AI. Apalagi
itu yang rangkuman juga itu AI yang membuat rangkuman. Jadi semua AI memiliki fungsi masing-masing. Canva misalnya, di Canva itu ada fungsi lainnya AI-nya. Kalau kita mau buat website dengan AI, kita menggunakan black box bisa. Kita perintahkan buatkan saya website begini bla bla itu bisa. Ya, jadi semua AI itu ada fungsinya masing-masing. AI apa dulu? Canva kan tulisannya Ada juga di IG. di IG juga ada, di WhatsApp juga ada, Meta. Ya semua sudah berbasis AI semua. Pertama saya munculkan datanya. Terus data di atas saya meminta berapa rata-rata waktu penggunaan media sosial selama manusia. Sehingga ChatGPT bilang menghitung rata-rata waktu penggunaan media sosial bisa menggunakan kode ini. Terus sehingga saya menanyakan munculkan hasilnya. Dari data tersebut itu menghasilkan rata-ratanya 3,14 jam. Terus saya menanyakan siapakah siswa dengan waktu penggunaan tertinggi dan terendah. Penggunaan tertinggi yaitu siswa 3 dengan 5,0 per jam. Penggunaan terendah siswa 4 dengan 1,5 per jam. Buatkan ringkasan singkat 1-2 kalimat data tersebut. ChatGPT, rata-rata waktu penggunaan media sosial di kalangan siswa adalah sekitar 3,1 jam per hari, dengan siswa 3 menghabiskan waktu terbanyak 5,0 per jam dan siswa 4 menghabiskan waktu paling sedikit 1,5 per jam. Terus saya menanyakan kembali, sebutkan siswa mana saja yang waktu penggunaannya berada di atas rata-rata. Siswa yang penggunaannya berada di atas rata-rata 3,14 jam adalah yang pertama siswa 1 3,5 per jam, siswa ketiga 5,0 per jam, siswa kelima 4,5 per jam. Baik anak sekalian, sebagai penutup tadi kita sudah mencoba praktik bagaimana cara memunculkan nilai rata-rata ya, dengan cara yang pertama kita kerjakan secara manual, kemudian kita kerjakan menggunakan AI ya. Ada beberapa mungkin yang kita sudah dapatkan. Yang pertama, kalau kita kerjakan dengan manual pasti membutuhkan waktu ya lumayan lama untuk kita kerjakan. Yang kedua, kalau kita menggunakan ChatGPT, otomatis kalau kita perintahkan prompt untuk mencari nilai rata-rata secara otomatis dia tampilkan ya, artinya lebih cepat pemrosesannya ketimbang ketika kita kerjakan secara manual. Itu kesimpulan dari praktek hari ini. Ada pertanyaan anak-anak sekalian? Sudah dipahami semua? Baik anak sekalian, saya kira cukup demikian. Syukur anak sekalian, apabila ada kesalahan dari pembelajaran itu datang dari saya, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita
menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.